Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Saya harap antum dalam kondisi yang sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Di masa pandemi ini, tidak lupa saya mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, karena saat-saat ini kesehatan sangat mahal sekali harganya. Maka dari itu, jangan lupa olahraga, jangan lupa jaga prokesnya supaya tetap sehat sampai kapanpun. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait TPS Bahasa Inggris. Ya, yang kemarin sudah saya berikan gambaran awal terkait kegiatan kita selama beberapa waktu ke depan. Dan kemarin saya juga sudah meninggalkan sebuah soal yang saya minta kalian untuk bisa mengerjakan sebagai salah satu cara untuk mendeteksi kemampuan kita, ya, seberapa saya memahami soal-soal bahasa Inggris di tingkat kuliah atau tingkat UTBK. Baik, silakan bisa dibuka kembali soalnya sambil kita cocokkan satu persatu dan kita bahas sama-sama untuk jawaban-jawabannya. Baik, untuk tes kemarin saya rancang untuk kalian supaya bisa mengukur kemampuan kalian, ya. Nanti kita akan total di akhir. Nanti manakah jawaban yang paling banyak salahnya mungkin, atau manakah jawaban yang paling banyak betulnya, sehingga kita bisa menilai sejauh mana kita bisa memahami soal-soal UTBK khususnya untuk TPS Bahasa Inggris. Baik, ada 10 soal kemarin yang saya sertakan, ya, dan masing-masing soal itu saya sertakan pertanyaan yang biasanya keluar dalam UTBK, ya. 10 pertanyaan berbeda yang kemungkinan keluar pada UTBK. Baik, kita mulai dari soal yang pertama, ya. Memang untuk teks UTBK itu biasanya panjang-panjang dan ini cukup pendek, ya, cukup pendek daripada soal yang biasanya. Oke, langsung kita yang nomor 1, ya. Nah, untuk pertama tipsnya adalah dibaca soalnya terlebih dahulu, ya. Jadi jangan dikerjakan tapi dibaca soalnya terlebih dahulu. Karena biasanya tidak semua soal itu menyuruh kita untuk membaca semua teks, ya. Bisa saja ada soal yang hanya membutuhkan kita untuk membaca satu paragraf atau mungkin beberapa kalimat atau mungkin bahkan cuma 1 atau 2 kata. Makanya supaya menyingkat waktu, ditengok ke soalnya terlebih dahulu. Baik, soal yang pertama. What does the passage mainly deal with? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini berarti tipenya adalah main idea. Ya, jadi main idea. Nah, soal main idea ini tipsnya kita bisa membaca ide pokok di setiap paragraf yang ada dalam teks tersebut. Nanti kita bisa menentukan kira-kira secara umum teks itu berbicara tentang apa. Kita lihat, ya. Misalnya yang pertama, nowadays our lives are practically dependent on the information communication technology atau ICT, ya. Nah, berarti kemudian di kalimat selanjutnya ada berbagai macam data yang menunjukkan bahwasanya our lives atau hidup kita itu are practically dependent, tergantung dari ICT. Jadi intinya dari paragraf pertama adalah bahwasanya hidup kita itu tergantung pada ICT. Ya, ini ada informasi seperti misalnya data dari Kementerian IT menyebutkan
Indonesia meningkat 74 juta orang ya di tahun 2013 ke 111 juta tahun 2014. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya masyarakat Indonesia tergantung pada ICT dan itu semakin meningkat. Ini juga sama. In Indonesia, internet burst ya. Di Indonesia perkembangan internet atau kecepatan internet atau ledakan internet ini kan menunjukkan status internet yang sering digunakan ya, sering digunakan pada masyarakat Indonesia. Nah, ini intinya adalah fast growing internet users. Jadi pengguna internet yang sangat cepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah the popularity of the internet and social media unfortunately has not extended to education sector. Popularitas dari internet dan sosial media sayangnya, has not extended, tidak meluas to the education sector, ke sektor pendidikan. Jadi popularitas internet tadi yang sedang naik tadi itu sayangnya tidak meluas ke sektor pendidikan. Nah, ini adalah main idea dari paragraf yang kedua. Kemudian kita lihat di paragraf yang ketiga. Advancement of ICT should ideally be able to revolutionize education. Perkembangan di bidang ICT seharusnya bisa merevolusi ya, education atau pendidikan. Ini main idea di paragraf ketiga. Kemudian terakhir, unfortunately, sayangnya, it is still a long road to revolutionise education in Indonesia through ICT. Sayangnya, it is still a long road, masih panjang jalannya untuk merevolusi pendidikan di Indonesia melalui ICT. Ini juga main idea dari paragraf terakhir. Jadi biasanya pokok idenya atau main topik dari setiap paragraf itu berada pada kalimat pertama. Biasanya, meskipun tidak seharusnya begitu. Ada yang di akhir, terkadang ada yang di tengah, tapi umumnya adalah di awal. Maka kita lihat kalimat pertama di setiap paragraf. Baik. Nah, sekarang kita sudah mengetahui secara umum teks ini berbicara tentang apa. Yang pertama dia berbicara tentang perkembangan ICT ya di Indonesia. Kemudian yang kedua dia berbicara tentang kenyataan bahwasanya perkembangan ini tidak merambah ke sektor pendidikan ya. Kemudian dia berbicara tentang perkembangan ICT ini harus merevolusi pendidikan harusnya. Kemudian di akhir dia menyatakan sayangnya ICT belum dapat merevolusi pendidikan di Indonesia. Nah, maka kalau kita kembali ke soal, apakah main idea dari paragraf di atas? Yang pertama, the access to ICT for Indonesian students. Ya, kalau kita lihat secara umum memang iya. Jadi akses ICT untuk murid-murid di Indonesia. Tapi apakah itu saja? Kan tidak. Ini terlalu umum. Yang kedua, positive impact of ICT pada kehidupan modern. Ya, mungkin, tapi terlalu umum juga. Karena kita membahas ada ICT, ada pendidikan, dan ada perkembangan
yang pesat di Indonesia untuk ICT-nya. Kemudian yang C, the use of ICT in education. Nah, ini yang paling mendekati ya. Kita save dulu. The use of ICT in education. Jadi ada ICT dan education untuk pendidikan. Yang D, the benefits of ICT for life. Untuk keuntungan ICT bagi kehidupan. Nah, ini juga umum. Kehidupan apa? Sektor apa? Sektor pendidikan kah? Sektor ekonomi kah? Nggak jelas ya. Kemudian yang I, ICT and modern life. Ini juga sama, terlalu umum. Kehidupan modern yang seperti apa? Ya, seperti itu. Maka yang paling tepat sesuai dengan main idea di atas adalah yang C. The use of ICT in education. Baik. Jadi mengerti ya. Jadi untuk soal main idea, tipsnya adalah kalian membaca ide pokok di setiap paragraf, kemudian disimpulkan secara umum kira-kira paragraf itu membahas tentang apa. Nah, biasanya ide pokok ini ada di kalimat pertama setiap paragraf. Nah, kemudian kalian lihat topiknya, lalu kalian cocokkan dengan pilihan jawaban yang tersedia. Oke, kemudian yang kedua, based on the passage, the word first in the first paragraph means. Nah, ini tipe pertanyaan yang menanyakan sinonim atau arti kata. Nah, untuk tipe pertanyaan seperti ini, kalian tidak harus membaca semua paragraf, kalian hanya membaca kalimat yang kata yang diminta ya. Misalnya dalam ini berarti kata yang diminta adalah first. Nah, atau minimal kalimat di sekitarnya, kan terkadang kita perlu membaca kalimatnya untuk mengetahui makna dari kata tersebut. Nah, kalian lihat burst ada di paragraf yang pertama. Nah, ini ya. The internet burst has been mainly used for accessing social media. Jadi titik internet sudah digunakan biasanya atau umumnya atau utamanya untuk mengakses sosial media. Internet burst. Nah, burst itu artinya apa? Meledak gitu ya. Meledak atau menembus ya, atau ledakan atau pertumbuhan maksud saya. Pertumbuhan internet. Maka yang paling dekat yang mana? Coba kita cek ya. Yang A, penetrasi. Penetration itu mendorong atau dorongan atau menembus atau tembusan ya. Menekan atau tekanan itu penetrasi. Connection, hubungan. Presence, keadaan atau adanya. Benefit, keuntungan. Device, alat. Yang paling tepat, yang paling mendekati kira-kira yang mana? Yang E ya, penetration. Nah, atau tekanan internet itu yang besar tadi ya. Ini sama dengan arti burst, sama mirip dengan arti burst ya. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah yang E. Baik. Kemudian kita beralih ke soal yang ketiga. Ini ada teks yang panjangnya mirip ya. Oke. Nah, seperti biasa kita baca dari pertanyaan terlebih dahulu. Nomor 3, how does the first sentence relate to the other sentences in paragraph 1? Nah, ini namanya tipenya kalau kalian lihat soal yang kemarin atau jenis pertanyaan yang di slide yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Tipe pertanyaannya adalah relationship. Jadi diminta menghubungkan satu bagian dari teks ke
bagian yang lain dalam teks tersebut. Bisa antara paragraf, bisa dalam satu paragraf. Nah, kalau ini yang ditanyakan adalah hubungan antara kalimat pertama, first sentence, dan kalimat yang lain. Jadi kalimat-kalimat setelahnya dari paragraf pertama. Kita lihat. First sentence tentang apa? Okay, the integration of technology and media can enhance early childhood practice. Integrasi dari teknologi dan media bisa enhance itu apa ya? Enhance itu memperbagus gitu ya. Early childhood practice. Jadi perkembangan atau latihan atau belajar anak ya di masa mereka masih kanak-kanak. Kemudian ini pertama ya. Jadi membahas tentang integrasi teknologi dan media bisa memperbagus ya belajar anak di masa mereka masih kecil. Nah, kemudian kalimat selanjutnya membahas tentang apa? Kita lihat. True integration occurs when the use of technology and media becomes routine and transparent. Nah, jadi integrasi yang real gitu ya terjadi ketika penggunaan teknologi dan media itu menjadi sebuah rutinitas. Ya. Kemudian, when the focus of a child or educator is on the activity or exploration itself and not on the technology or media being used. Ya, jadi ketika fokus dari anak atau pengajar itu adalah pada aktivitas atau eksplorasi pembelajarannya dan bukan pada teknologi atau media yang digunakan. Kemudian, technology integration has been successful when the use of technology and media supports the goals of educators and programs for children, provide children with digital tools for learning and communicating, and help improve child outcomes. Nah, integrasi teknologi terbukti sudah sukses ketika penggunaan teknologi dan media mendukung tujuan dari pendidik dan program untuk anak ya, yang menyediakan anak digital tools ya, peralatan digital for learning and communicating untuk belajar dan berkomunikasi dan membantu improve meningkatkan child outcomes ya, hasilnya. Jadi kalau kita lihat secara umum kalimat-kalimat setelah kalimat pertama ini membahas tentang apa? Dia membahas tentang elaborasi dari kalimat yang pertama ya. Jadi yang pertama itu secara umum kita disampaikan bahwasanya integrasi media dan teknologi itu dapat membantu anak di fase awal mereka ketika masih kecil ya. Nah, di sini kita dipertontonkan di kalimat selanjutnya apa saja dipertontonkan. Yang pertama adalah contoh-contohnya ya, kapan dia bisa menjadi sebuah integrasi yang bagus ketika misalnya menjadi sebuah rutinitas misalnya, atau misalnya ketika fokusnya adalah pada aktivitas ya, dan eksplorasi bukan pada medianya, atau misalnya ketika tersedia alat-alat yang memadai untuk belajar dan berkomunikasi. Nah, intinya kalimat-kalimat setelah ini itu berfungsi untuk menerangkan atau memperjelas atau menjabarkan lebih jauh apa yang menjadi pokok ide di paragraf yang pertama dalam kalimat yang pertama. Sekarang kita lihat mana jawaban yang sesuai dengan
dari ide pokok dan kalimat yang ada di paragraf yang pertama. Yang E ya, the other sentences in paragraph 1 explain further kinds of integration of technology and media that can be of benefits to young children. Jadi kalimat-kalimat yang lain di paragraf pertama menjelaskan lebih jauh, further, lebih jauh, the kinds of integration, jenis-jenis integrasi seperti apakah antara teknologi dan media yang dapat membantu anak untuk belajar. Nah, apakah sesuai dengan analisis kita tadi? Sesuai ya, kita simpan dulu, kita save. Kemudian yang B, the other sentences in paragraph 1 explain the impact. Impact itu apa? Dampak. Nah, dampak integrasi teknologi dan media. Apakah ya? No ya, nggak ada dampaknya. Hanya menjelaskan lebih jauh. Ya kalau dampak itu berarti misalnya bisa berprestasi atau mungkin bertambah buruk, bisa mengurangi penglihatan dan sebagainya. Kita melihat tidak disebutkan di paragraf yang pertama dampaknya. Yang C, the other sentences in paragraph 1 are examples, contoh penggunaan teknologi di pendidikan. Apakah hanya contoh penggunaan teknologi di pendidikan? Tidak ya, tapi ada integrasi antara teknologi dan media di pendidikan. Baik, yang D, the first sentence contains information that is contrary. Contrary itu apa? Berlawanan to the information to the other sentences. Apakah kalimat pertama itu bertentangan dengan kalimat-kalimat yang lain? Tidak ya, bahkan mendukung. Kemudian the other sentences vaguely. Vaguely itu secara vague. Vague itu tidak jelas ya. Secara kabur, tidak jelas. Support part of statement. Apakah mensupport statement di paragraf di kalimat pertama secara tidak jelas? Salah ya. Bahkan secara jelas mendukung karena dia mengelaborasi poin yang dijelaskan di kalimat yang pertama. Baik, berarti yang paling tepat yang mana? Yang E ya. Jadi yang menunjukkan further explanation ya, penjelasan lebih jauh. Kinds of integration. Integrasi seperti apakah ya, seperti apakah yang bisa membantu anak untuk belajar dengan integrasi media dan teknologi. Jadi seperti itu. Kita hanya perlu membaca paragraf yang diperlukan. Ya. Kalau ini berarti paragraf yang pertama. Jadi kita tidak perlu membaca semua teks untuk mengetahui jawabannya. Nanti kita makanya yang pertama kali adalah baca dulu soalnya, baru menuju ke teksnya seperti itu. Baik, moving to number 4. Okay, which paragraphs explain the importance of using technology and media wisely so that it can support existing classroom practice. Nah, ini berbicara tentang explicit or implicit information. Jadi informasi yang tersirat ataupun yang tersurat. Tersirat berarti dia tidak dapat dibaca di teks tapi kita bisa simpulkan. Tapi kalau tersurat berarti dia ada di teks dan kita bisa membaca informasi dari teks tersebut. Baik, kalau kita melihat teks yang di atas, maka tipsnya adalah kita harus mencari kata kunci terlebih dahulu. Kata kuncinya apa? Kata kunci yang membantu kita untuk menemukan informasi yang ingin kita cari. Coba, ini kata kuncinya apa? Which paragraph explain the importance of using technology and media wisely? Nah, ini ya, berarti the importance, pentingnya, ini kata kuncinya, of using technology and media wisely, secara bijaksana, so that it can support, ya, jadi memberikan support kepada classroom practice atau pada pembelajaran di dalam kelas.
Berarti kita cari manakah paragraf yang menjelaskan tentang pentingnya menggunakan teknologi dan media secara bijak yang bisa mensupport pembelajaran di dalam kelas. Kita lihat paragraf yang pertama. Nah, kalau ini kita perlu membaca semua ya, karena kita tidak diberikan clue. Tapi kita bisa melihat dari kata kuncinya. Coba kita cari kata importance atau sesuatu yang mirip dengan itu. Kemudian kita cari kata wisely atau yang mirip dengan itu ya. Wisely itu bijak. Kita lihat integration of technology and media can enhance the education practice. Through integration occurs when technology and media becomes routine and transparent. When the focus of a child or educator is on the activity. Oke, ini berbicara tentang tadi ya, tipe-tipe atau jenis-jenis integrasi antara media dan teknologi yang membantu pembelajaran siswa. Oke, tapi di sini tidak disebutkan wisely atau bijaksana, penggunaan teknologi secara bijaksana. Maka kita bisa skip untuk yang opsi jawaban yang A. Maka sekarang tinggal jawaban yang B, C, D, atau E. Kita lihat yang paragraf yang kedua. As the life of children, parents, families, and educators are infused with technology and media, ya, sebagaimana sejauh atau selama hidup anak, orang tua, dan keluarga dan pengajar infused itu ini ya, bersatu ya, dengan teknologi dan media. Early childhood classroom, kelas ya, kelas anak-anak itu ya, yang can benefit, bisa mendapatkan manfaat from the possibilities of extending children's learning through judicious use of this tool. Bisa mendapatkan manfaat dari perluasan children's learning, pembelajaran anak melalui judicious use of this tool. Penggunaan judicious itu apa? Judicious itu wise, secara bijaksana. Nah, maka kita lihat berarti kata judicious ini mirip dengan kata wisely. Nah, maka paragraf berapa yang menyebutkan kata wisely atau artinya yang sama? Paragraf yang kedua. Berarti kita langsung fokus ke opsi B atau C-nya. Tinggal dilihat antara 2 dan 3 atau 2 dan 4. Nah, gitu ya. Jadi 2 sudah kita keep, kita lihat yang paragraf yang ketiga. By focusing on technology and interactive media as tools, not as ends in and of themselves, teachers can avoid the passive and potentially harmful use of non-interactive linear screen media that is inappropriate in early childhood settings. Ya. Dengan memfokuskan pada teknologi dan interaktif media interaktif sebagai tools, sebagai alat saja. Teachers, guru, bisa menghindari, can avoid the passive and potentially harmful. Bisa menghindari penggunaan media yang pasif dan berpotensi berbahaya karena tidak interaktif, yang tidak cocok atau tidak pantas, inappropriate in early childhood, untuk anak-anak di masa-masa awal mereka. Nah, berarti yang ini membahas tentang apa? Membahas tentang bahwasanya fokusnya adalah pada media interaktif, ya, bukan pada media yang tidak interaktif yang dapat membahayakan anak. Nah, ini kan untuk
ini kan masuk salah satu contoh menggunakan media secara bijak. Ya, jadi bijak itu berarti ya menggunakan media yang interaktif, bukan yang pasif, sehingga anak tidak maaf ya, ada sedikit gangguan tadi di perekaman. Ya, berarti paragraf ketiga ini membahas tentang penggunaan media yang selektif. Berarti tidak serampangan, tidak tergesa-gesa, eh, tidak 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 semaunya. Jadi harus selektif, atau dalam tanda kutip tidak kita harus menggunakan secara bijaksana atau wise ya, wisely, tidak semaunya sendiri ya. Berarti paragraf 3 juga ada poin wisely, secara bijak. Nah, maka ketahuan langsung ya. Jadi paragraf yang menunjukkan penggunaan media sosial secara bijak ya, itu adalah yang paragraf nomor 2 dan 3. Seperti itu. Ya, jadi kita membaca terlebih dahulu paragraf yang ditentukan, ataupun kalau tidak ada clue-nya, kita lihat dari clue yang ada dalam soal. Dalam hal ini kalau soal nomor 4 ini berarti clue-nya adalah penggunaan media yang wise, yang bijak. Maka kita lihat kata bijak, bisa sama-sama bijak, wise, atau bisa arti lain yang sama artinya atau maknanya dengan bijak. Oke, itu di paragraf keempat. Baik, kita istirahat sebentar ya. Nanti kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya di video berikutnya. Jadi kita sudah untuk pembahasan nomor 1 sampai nomor 4 ya. Jadi kita nomor 1 membahas tentang main idea, yang kedua kita membahas tentang sinonim, yang ketiga kita membahas tentang relationship, kemudian yang terakhir, yang keempat kita membahas tentang explicit or implicit information ya. Baik, nanti insya Allah kita lanjutkan di video selanjutnya supaya tidak terlalu panjang. Nanti kalian bisa cek setelah selesai menonton video yang ini. Baik, kita lanjutkan di video selanjutnya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.